Apakah bisa keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibuktikan secara ilmiah? Menurut antum gimana, Betul. Jadi gini, sekarang pembuktian bahwa keturunan Nabi itu ada. Tidak bisa disangkal, tidak bisa kita protes bahwa di Al-Quran tercatat. Di Al-Quran itu apapun, segala pun, sekecil apapun, itu semua tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang polemik atau isu yang beredar di media sosial tentang yang pertama, isu tentang pembuktian atau bisakah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibuktikan dengan secara ilmiah. Dan hari ini kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Al-Habib Ali Ridho bin Muhammad Mahdi Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Ada pertanyaan Habib, ini untuk isu yang beredar di masyarakat kita tentang apakah bisa keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibuktikan secara ilmiah, Habib. Menurut antum gimana, Habib? Betul. Jadi gini, masalah pembuktian ilmiah bisa apa enggak, itu tergantung orang. Dan ilmiah itu sendiri enggak 100% akurat. Tuh, kita jauhkan dulu pembahasannya. Kita letakkan dulu pembahasan masalah keluarga Nabi. Kita bahas dulu tentang ilmiahnya. Kalau ilmiah, kita bahas tentang ilmiah. Kok bisa saya bilang tidak bilang 100% akurat? Karena apa? Karena ilmiah itu butuh penelitian. Di dalam penelitian itu dilakukan berapa kali? Dan di dalam keberhasilan tidak ada yang 100%. Antara 50 dan 50. Dan bukti fakta yang sampai sekarang kita alami, bukti ilmiah tidak ada bahwa bumi itu bulat atau datar. Benar kan? Bumi bulat atau datar, orang zaman sekarang masih memperdebatkannya. Bulat atau datar, bulat atau datar. Jadi tidak bisa kita katakan 100% ilmiah itu benar, enggak. Jangankan di situ ya. Di tes DNA saja. Jangan tes DNA Nabi, lain. Ini tes DNA saja, terkadang salah. Orang tes DNA itu butuh 3 sampai 5 kali untuk menetapkan bahwa ini anak saya. Di sini membuktikan bahwa ilmiah itu tidak akurat. Lah kok ini kenapa kok nasab Nabi dibuktikan dengan ilmiah? Kalau misalkan bukti nasab Nabi dibuktikan dengan ilmiah, tidak masuk. Dan maksudnya kalau DNA masa satu persatu disentuh, DNA ini kapan sih ditemukan? Ditemukannya pada zaman ilmuwan yang jauh setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penemu-penemu seperti penemu gravitasi, penemu telepon, penemu apa, itu jauh di bawah Nabi. Dan mereka lah yang mencetus untuk DNA. Gitu. Lah, bagaimana menyikapi bahwa tuduhan bahwa tidak ada keturunan Rasulullah ini 100% akurat, 100% dia ini benar ada keturunan Nabi. Kok bisa ngomong kayak gitu? Kenapa? Mari ya kita bahas tentang sekarang pembuktian bahwa keturunan Nabi itu ada. Tidak bisa disangkal, tidak bisa kita protes bahwa di Al-Quran tercatat. Di Al-Quran itu apapun, segala pun, sekecil apapun, itu semua tercatat. Cuma logikanya orang yang menafsiri Al-Quran itu sendiri. Bahkan ada dari salah satu sahabat, dia ini mencari
untanya yang hilang. Mencari untanya hilang apa? Nyarinya di Al-Quran, Bayangkan, detail itu yang kecil itu saja dia nyari di Al-Quran. Ini membuktikan bahwa apa? Kalau orang pintar bisa nafsir Al-Quran, dia bisa mau cari ilmu apapun di Al-Quran itu semua ada. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Semua apapun ada. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalau aku menafsiri titiknya ba, itu onta-onta itu akan beratus-ratus onta akan menampung, kayak membawa tafsiranku itu. Jadi apa? Dengan titik bak dari bismillah saja itu sudah luas maknanya. Tergantung dari orang siapa yang menafsiri gitu. Tapi dengan zaman kita seperti ini, orang yang maksudnya ya tidak mampu seperti Sayyidina Ali, yang para alim ulama yang lainnya, tidak mampu kita. Karena apa? Bukan tingkatannya kita, sudah tingkatan tinggi itu. Kalau orang titiknya bak saja bisa ditafsiri sampai ratusan unta yang angkat titiknya bak. Bayangkan. Nah, tidak akan dilakukan bahwa di Al-Quran ada tentang Ahlul Bait Nabi. Dan yang kedua di hadis banyak yang mengatakan ya itu apa? Ahibbullah lima yahdukum, Nabi SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, ahibbullah lima yahdukum bin ni'amih wa ahibbu li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah lah yang memberi nikmat padamu, dan cintailah aku karena engkau mencintai Allah, kata Nabi SAW. Dan cintailah keluargaku karena engkau mencintaiku. Nah, Ahlul Bait yang di sini ini dikatakan siapa? Ahlul Baitnya ini siapa sih? Apakah cuma Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan wa Husain, ataupun dengan istri-istri Nabi? Enggak. Nabi sini tidak bilang bahwa Ahlul Bait itu hanya Ali, Fatimah dan ini segala macam. Enggak, Ahlul Bait itu semua keturunan. Ini di sini sudah membuktikan bahwa apa? Nabi SAW mengatakan Ahlul Bait, dan Nabi pernah dalam satu hadisnya mengatakan bahwa keturunanku sampai yaumil qiyamah. Bahwa itu sudah menandakan bahwa Rasulullah sendiri yang ngomong yaumil qiyamah. Lah kok ada yang ngomong tidak terbukti dari mana? Pakai ilmiah tidak 100%. Gini, sekarang bukti bahwa adanya keturunan Rasulullah yang ketiga. Tadi dua kan sudah. Pertama Al-Quran, keduanya hadis. Ketiga bagaimana? Sejarah. Ini yang maksud yang orang non muslim ataupun yang muslim pasti bisa menerima. Tentang apa? Sejarah. Para ahli sejarawan itu mencatat nasab, ini bin ini, ini bin ini, ini bin ini. Dicatat sama mereka. Dan yang nyatat itu bukan orang biasa, para alim ulama. Orang yang alim, betul-betul alim dan tidak menjaga. Kalau sudah namanya alim ulama, waliullah, sudah. Tidak ada keraguan bagi kita untuk meragukan mereka. Ya, ahli sejarah dan mereka kekasihnya Allah Ta'ala yang nyatat nasab. Ya. Terus sejarah itu turun-temurun dari beliau sampai akhirnya terbentuklah di Hadramut ahli nasab, dikumpulkan, dijadikan satu. Dan akhirnya itu apa? Terbentuklah di Indonesia Rabithah Alawiyah, yang dimana sudah tahun wallah alam, anak tidak tahu tahun berapa, yang sampai sekarang hari ini kita melihat bahwa Rabithah Alawiyah hidup. Karena apa? Karena kokoh. Karena yang megang itu betul-betul orang yang mustaqim. Dan alhamdulillah sekarang dipegang guru saya, ketua Rabithah Alawiyah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf. Dan keakuratan sejarah ini bisa menjadi 90%. Kenapa 90% Anda bilang? Karena banyak dari sejarah ada yang dipotong, ada yang dirubah, ada yang dipersalahgunakan. Contohnya sejarah masalah perang, sejarah masalah ini. Dan sejarah yang sampai sekarang ini salah, kalau ente cari di Google, penemu telepon itu bukan Alexander Graham Bell. Yang kalian tahu cuma yang penemu telepon itu Alexander Graham Bell. Tapi padahal bukan. Alexander Graham Bell itu cuma mempopulerkan teknologi telepon, dan dia mengklaim bahwa dirinya penemu telepon. Itu sudah salah. Sejarah. Ya. Dan kenapa Anda bilang 90% sejarah? Karena jarang disalahgunakan sejarah ini
Maksudnya jalannya itu tidak seperti ilmiah. Kalau ilmiah 50-50. Kalau sejarah ini masih 90. Karena apa? Karena ilmiah ini, karena sejarah ini banyak benarnya daripada ilmiah tadi. Dan maksudnya, kalau misalkan sejarah 90%, berarti belum tentu dong nasab Nabi benar. Jadi gini, di garis bawah itu. Bagaimana kalau tanpa sejarah kita tahu bahwa penemu gravitasi itu Isaac Newton? Itu kan? Ya, masuk kan dalam akal? Masuk. Kalau tidak karena penemu sejarah, kita mana tahu penemu angka nol aljabar? Iya, benar. Penemu ini, penemu itu. Kalau sekarang enak, ada Facebook, ada sosmed, ada selain itu. Jadi apa? Pembuktian itu, dan ini pembuktian nasab bukan cuma satu, bukan hanya sejarah, 3. Al-Quran, hadis, sejarah membuktikan 3 nasab Nabi SAW yang masih bertahan sampai sekarang. Kalau orang yang nuduh seperti itu tidak tahu itu, berarti tidak paham agama. Karena pondasi agama itu sendiri apa? Al-Quran. Kalau dia menyebut dirinya ulama, yang ngomong nasab Nabi itu tidak terjamin, berarti dia bukan ulama. Yang sebenar-benarnya ulama itu yang paham Al-Quran. Meskipun tidak paham semua, tapi paham bagian-bagian dari Al-Quran. Dan kalau memahami tentang Ahlul Bait itu termasuk yang terpenting dalam Al-Quran. Benar nggak? Iya. Paham hadis. 100% orang yang alim, yang menyebut dirinya alim ulama, pasti paham hadis. Iya. Cuma ulama su' saja yang memperkirakan menafsiri Al-Quran dengan akal sehatnya saja. Bahkan kalau sudah menafsiri dengan akal sehat, bukan akal sehat nama, sudah akal gila namanya. Allah. Seperti itu, Allah alam. Nah, Habib, berarti alhamdulillah ada jawaban dari antum sebagai pencerahan untuk masyarakat kita. Dan untuk pertanyaan kedua gini, Habib, sebagai kita kaum awam yang tidak tahu menahu tentang isu ini, tiba-tiba ada isu seperti ini, jadi kan kita menjadi bimbang, orang awam menjadi bimbang. Yang tidak tahu ilmu atau yang tidak tahu sama ulama. Terus untuk kita ya, untuk kita sebagai kaum awam, masyarakat awam yang tidak tahu tentang sejarah itu, menurut antum, pendapat antum, solusinya antum bagaimana buat kita masyarakat awam itu menanggapi atau menyikapi isu-isu seperti itu, supaya masyarakat awam atau kita ini yang tidak tahu menahu tentang hal-hal ilmu atau sejarah, yang tahunya kita cuma sholat, yang tahunya kita hanya berbuat baik. Iya, benar-benar. Nah, untuk menyikapi semua itu isu-isu yang beredar di medsos ini gimana, Beb, menurut antum? Jadi alhamdulillah Rasulullah SAW itu mempunyai jalan, di mana jalan itu satu aja jalan, mengikuti alim ulama, betul. Dan setiap alim ulama itu kita saring, bukan kita saring maksudnya ini yang jelek ini, enggak. Kita lihat sekiranya dia itu benar, sekiranya dia itu enggak nyeleneh, kita ikuti saja. Pertama. Dan kedua, bagaimana kita supaya bisa terhindar dari semua itu? Kita berguru. Sekiranya kita berguru itu, gurunya kita betul. Kita yakini guru ini kita betul. Insya Allah, Allah akan memberikan petunjuk melalui guru tadi itu. Jadi makanya, karena orang awam ini kadang tidak paham, kenapa? Oh ini gimana? Oh itu gimana? Jadi untuk menyikapi dan menepis semua ini, kita harus berguru pada seorang yang betul-betul dia istiqomah. Dan bagaimana ciri-ciri orang ulama yang dimana itu istiqomah? Satu saja begitu. Yang banyak dibenci sama orang, yang banyak dimusuhi sama orang-orang yang dia itu selain dari Islam ataupun di Islamnya sendiri, yang dimana kita tahu itu benar tapi tetap dimusuhi. Itulah ciri-cirinya ulama yang kita harus ikuti. Iya, contohnya banyak dari ulama seperti itu. Contohnya yang kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri, yang didolimi oleh Indonesia ini, Al-Habib Rizik bin Habib Muhammad Rizik Syihab
Beliau masya Allah. Kita kalau misalkan kalau rekomendasi saya Al Habib Rizik, insya Allah kalamnya tidak ada yang salah, insya Allah betul. Tapi beliau manusia, ada salahnya pasti. Cuma insya Allah ucapannya beliau banyak benarnya. Dan yang kedua Habib Bahar dan Habib yang lainnya yang sekiranya dimusuhi, yang dia itu yang dimusuhi orang yang tidak benar. Itu ciri-ciri ulama yang lurus. Cuma gitu, kita tidak bisa melihat Habib Rizik itu 100% benar, enggak. Karena beliau manusia. Habib Bahar itu 100% benar, enggak. Karena beliau manusia. Memang beliau ulama, tapi beliau manusia. Manusia ini masih bisa salah. Dan dikatakan di kaidah Arab, al-insan mahul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak mungkin Habib Rizik itu 100% benar, enggak. Anda tidak bisa menjamin Habib Rizik itu 100% benar. Cuma kalau kalamnya beliau banyak yang benar. Kalamnya Habib Bahar, masya Allah, kalamnya banyak yang benar. Bukan semuanya benar, enggak. Anda tidak bisa mengatakan semuanya benar, enggak. Karena beliau manusia, Habib Bahar manusia, Habib Rizik manusia, Ustaz Taufik manusia, semua manusia. Dan manusia ini tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi SAW. Nabi, seluruh Nabi dan Rasul itu maksum. Maksum ini apa sih? Maksum ini dijaga sama Allah Ta'ala sehingga dia tidak bisa melenceng dari ajaran-ajaran. Dan banyak kita temui bahwa para ulama zaman dulu, dia ini alim. Bahkan anak pernah dengar cerita itu, ada seorang kiai, seorang ulama lah, jangan seorang kiai, seorang ulama, dia itu kalau mau datang ke dia saja, saking besarnya karomah bisa terbang. Bisa terbang, bayangkan. Masya Allah, saking Masya Allah. Tapi karena dia itu tidak merasa cukup sama Allah, beribadah terus, dan setan melihat celahnya dari situ. Digoda sama setan sampai jadi penyembahnya setan. Bayangkan, ulama sebesar itu bisa jatuh, bisa jadi suul khotimah. Di sini kita menunjukkan bahwa bahwa seorang ulama pun bisa jatuh di godaannya setan. Iya, tapi kita cari ulama yang istiqomah. Insya Allah kita dapatkan banyak, insya Allah di Indonesia ini ulama istiqomah. Dan salah satu ciri ulama yang dia itu yang maksudnya yang istiqomahnya betul, jarang, tidak suka didatangi oleh pemerintah. Masya Allah. Itu. Contohnya Al Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al Haddad. Beliau itu pernah zamannya Soekarno. Beliau itu pernah menjamani Soekarno dan beliau itu dipanggil ke istana. Dan beliau itu tidak mau. Sampai Sampai ditodong. Kalau tidak mau mati sampai Habib. Sampai digitu no. Mau tidak mau. Tapi dengan saking tidak maunya beliau itu pakai pakaian biasa, pakai sarung yang paling jelek, kalau misalnya biasanya kalau orang sekarang pakai kalau ketemu saya presiden, nomor 1, baju yang nomor 1, ini yang nomor 1, semua nomor 1, kalau bisa sandal yang 10 juta kalau perlu. Ayo. Insyaallah. Ketemu presiden nih gini. Lah ini enggak, Al Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al Haddad nih, beliau ini pakai pakaian yang paling jelek, pakai kopiah yang paling jelek, pakai sarung yang paling jelek. Menandakan apa? Enggak mau. Didatangkan sama Soekarno, minta doa apa segala macam, doanya Soekarno kabul. Apa permintaannya beliau? Beb, minta apa terserah, Beb. Habib Alwi. Digitukan sama Soekarno, minta apa terserah, Beb. Minta rumah, istana, tanah, semua anak kasih. Anak minta cuma satu katanya. Apa, Beb? Jangan temui anak lagi. Masya Allah. Itu permintaannya Habib Alwi bin Tahir. Jangan anak panggil anak ke istana lagi. Kalau ente mau perlu sama anak, datang ke rumah. Bayangkan. Ciri-ciri ulama yang dia itu istiqamah, bukan dia datang ke pemerintah, tapi pemerintah yang datang ke dia. Banyak sekarang kita lihat bahwa pemerintah datang ya karena tidak usah dibahas. Ya. Permainan. Wallah alam segitu aja. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Habib. Marhaba. Tim Afwan. Jawabannya, atas solusinya, atas pencerahannya bagi kita ini masyarakat awam yang tidak tahu menau tentang isu-isu ini, cuma tiba-tiba langsung wah gitu di media sosial seperti itu. Alhamdulillah, semoga kita semua masyarakat terutamanya umat Islam bisa dikokohkan ya, Habib ya. Insyaallah, amin. Insyaallah. Islam dan iman kita, insyaallah. Amin.
Ya, begitu saja ya, Bib. Terima kasih Iya, atas makasih. waktunya. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat. Ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi